Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Para wibu minta saya untuk membahas sisi filsafat dari manga Attack on Titan, atau kita sebut saja Titan-Titanan. Sebenarnya manga ini memang salah satu yang sangat menarik dan memiliki alur yang sangat berbeda atau menyimpang jika dibanding dengan anime-anime yang lain atau manga-manga yang lain. Jadi ayo aja kita bahas di sini, tetapi karena ini kajiannya adalah filsafat, maka saya minta siapapun yang menyimak video ini untuk meluaskan atau melebarkan border toleransi mereka, karena terkait dengan filsafat kita akan mengurai apa yang dimaksud dengan kebenaran dan seringkali itu menyakitkan untuk beberapa pihak. Jadi buat yang nonton ini ya siap-siap saja ya. Ayo kita mulai. Baraya, saya adalah salah satu orang yang benci sekali dengan filsafat. Salah satu hal yang membuat saya benci adalah bahwa filsafat itu dibunuh oleh masyarakat sejak awal. Anak-anak yang dilahirkan dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah masyarakat biasanya langsung dicekoki. Si anak-anak itu adalah filosof-filosof kecil. Mereka bertanya tentang apa itu langit, kenapa ini harus begini, kenapa itu harus begitu, dan sebagainya. Tetapi kebanyakan pertanyaan-pertanyaan itu diabaikan, bahkan dirusak, bahkan ditentang atau dicela. Ada anak yang terlalu banyak bertanya tentang hal-hal yang seputar kehidupan, itu malah diruqyah gara-gara katanya ada jinnya. Kemudian ketika si anak-anak itu tumbuh besar, karakteristik untuk bertanya, untuk berfilsafatnya juga dibunuh lagi oleh teman-teman sejawat, oleh teman-teman kampus, oleh teman-teman sekolah. Ketika lagi sekolah misalkan bertanya di luar tema kurikulum, maka si guru akan ngambek, si guru akan marah, ini di luar kurikulum atau kamu teh banyak nanya, itu mah bukan tema kita hari ini, dan sebagainya. Si guru itu berusaha untuk menutupi malu karena egonya tentang dia bahwa dia tidak tahu itu dengan cara mengata-ngatai orang yang bertanya itu. Fenomena-fenomena seperti ini adalah umum di masyarakat kita dan di masyarakat dunia. Dan kemudian ketika si anak yang makin tumbuh besar itu masuk ke dunia kerja dan sebagainya, filsafat-filsafat yang sempat dia pikirkan di masa lalu itu hilang, menguap, dan menjadi tidak berguna sama sekali. Uniknya, ketika kemudian ada orang yang benar-benar melampaui itu semua dan akhirnya dia tetap menjadi eksis gara-gara filsafatnya itu, masyarakat malah mengaguminya. Jadi kan kacau, masyarakat dunia itu kacau gitu. Jadi sejak kecil filsafat itu dibungkam, dihancurkan, dan tetapi ketika akhirnya ada orang yang akhirnya bisa berfilsafat, kita berlindung semuanya pada orang-orang itu, mengagumi apa dan sebagainya. Kita misalkan bisa lihat salah satu klub radikal di Indonesia, itu banyak yang katanya mengharamkan filsafat, tetapi sekarang mereka berlindung habis-habisan di bawah Rocky Gerung. Nah, kan banyak orang-orang seperti itu, dan itu bukan hanya fenomena di situ saja, di semua bidang kita seperti itu. Makanya saya benci banget sama filsafat. Dan pada gilirannya ketika pada akhirnya kita masuk misalkan jurusan filsafat di universitas atau apa, kita nggak belajar filsafat di situ, kita dikerangkeng di situ. Ketika kita masuk jurusan filsafat, apa yang diajarkan bukan berpikir kritis, tapi yang diajarkan itu adalah menurut Foucault, kebenaran adalah seperti ini, menurut Sartre, kebenaran adalah seperti ini, Nietzsche mengatakan seperti ini, Aristoteles mengatakan seperti ini, Plato seperti ini. Jadi dikerangkeng pula seperti itu. Jadi tes-tes filsafat itu pada akhirnya adalah tes-tes untuk mengingat dan menghafal nama-nama filosof beserta dengan pengertian, definisi, dan apa yang mereka temukan dalam kehidupan. Kan jadi bangke juga. Makanya akhirnya orang-orang filsafat itu sekarang yang kita bisa lihat ya, tidak semua tapi banyak sekali orang-orang yang mengaku jurusan filsafat atau apa filsafat begitu, kerjaannya bukan benar-benar menjadi bijak, tapi kerjaannya malah menghujat orang lain. Kamu bodoh, kamu gini, kamu gitu. Bahkan banyak di antara orang-orang filsafat yang nggak bisa nyambung ngomong dengan orang lain, nggak bisa nyambung dengan anaknya. Kamu mau bodoh segini aja nggak ngerti otaknya di mana. Kamu tuh lurus atau mikirnya tuh harus runut, sistematis, jelas, pasti, bla 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 bla. Jadi dia akhirnya terkucil, dia akhirnya stres sendiri gara-gara dia merasa bahwa saya bisa berfilsafat, orang lain nggak bisa, makanya orang lain nggak ngerti apa yang saya pikirkan. Akhirnya banyak yang seperti itu. Itu bukan orang filsafat, itu bukan orang filosof, tapi orang yang terkerangkeng dengan pikiran-pikiran orang di masa lalu. Dia merasa dirinya berfilsafat, tetapi dia mengkhianati filsafat itu dengan menjadi tidak bijak. Dan kenapa bisa seperti itu? Yaitu tadi, karena sejak awal filsafat dibunuh, dibantai, dalam perkembangannya dia dihancurkan, dan ketika kita masuk jurusan filsafat sekalipun, filsafat itu tidak mengajarkan tentang kebijaksanaan, tetapi mengajarkan tentang indoktrinasi melalui doktrin-doktrin filsafat.
Dan akhirnya karena filsafat menjadi sedemikian elitis itu, di satu sisi mengagumkan, di sisi lain banyak orang yang nggak paham. Ketika muncul film Titan-Titanan seperti ini dianggap, wah buset, film ini alur ceritanya filsafat banget. Ini kaya akan filsafat nihilisme, kaya akan filsafatnya Nietzsche, kaya akan eksistensialisme dan sebagainya. Bagi saya sih ini B aja, biasa aja. Yang jadi masalah adalah kita terlalu dangkal sehingga ketika ada film Titan-Titanan yang agak dalam, kita merasa bahwa itu memang benar-benar dalam. Saya ceritakan menurut pendapat saya pribadi bahwa film Titan-Titanan itu atau manga Titan-Titanan itu nggak filsafat sama sekali, tetapi itu alegori, itu menceritakan fakta sesungguhnya di lapangan dengan majas-majas yang diperlihatkan dalam film kartun itu. Jadi begini Baraya, maksudnya salah satu dalam alur cerita itu menceritakan bahwa masyarakat itu harus hidup di dalam benteng, dan di dalam benteng itu manusia tidak pernah tahu apa yang ada di luar benteng kecuali titan-titan pemakan manusia. Mereka tidak pernah tahu laut itu bagaimana, mereka tidak tahu negeri di luar itu sana bagaimana dan sebagainya. Mereka hanya tahu bahwa kiamat sudah terjadi, dan orang-orang yang ada di dalam benteng itu hanya orang-orang yang selamat. Siapapun yang akan keluar akan dimakan oleh titan-titan yang abadi, tidak bisa dilawan, tetapi begitu berbahayanya. Dan pengetahuan-pengetahuan tentang itu diceritakan dalam buku-buku, diceritakan dalam novel-novel, diceritakan dalam semua hal. Kurikulum, bahkan agamawan menceritakan hal yang semacam itu. Nah, apakah itu filsafat? Bukan, itu adalah realita. Realita yang digambarkan dalam bentuk alegori film itu, atau anime itu, atau manga itu. Jadi, apa yang ditampilkan di situ adalah nyata. Di dunia nyata kita sekarang, pada aslinya kita memang seperti itu. Kita hidup dalam sebuah benteng dan kita tidak pernah tahu dan tidak boleh keluar dari benteng ini karena ditakut-takuti oleh sesuatu yang lain, yang sangat bengis, yang sangat jahat. Mungkin itu kejahatan, mungkin itu neraka, mungkin itu apa, sehingga kita harus terkungkung dalam benteng ini. Kemudian kita harus berperilaku sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam buku-buku sejarah, yang buku-buku sejarah itu palsu. Dicantumkan dalam buku-buku agama, yang agama itu palsu. Misal begini Baraya, ini saya ceritakan begini ya. Kalau saya menceritakan seperti ini, mungkin saya akan dihujat habis-habisan. Saya katakan bahwa misal Teuku Umar itu bukan pahlawan, dia itu penjahat luar biasa. Orang-orang Aceh di zamannya itu membenci Teuku Umar lebih besar daripada kebencian mereka terhadap Belanda. Kenapa begitu? Karena Teuku Umar itu mencelak-mencelok kanan kiri, kadang berpihak pada Belanda, kadang berpihak kepada Indonesia demi kepentingan untuk dirinya sendiri. Misal saya ceritakan narasi seperti itu, maka saya akan dihujat habis-habisan. Kenapa? Karena kita terbiasa hidup dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang-orang dengan kepentingan tertentu untuk menghapuskan memori masa lalu kita. Kalau saya misalkan mengatakan bahwa laskar-laskar pejuang Indonesia waktu melawan Belanda itu jahatnya luar biasa. Ada orang-orang Belanda sipil tertangkap satu keluarga, kemudian dieksekusi satu-satu. Anaknya, bayinya dilempar ke atas, kemudian disongsong dengan bambu runcing yang menganga tepat ke tubuhnya. Dan itu disaksikan oleh orang tuanya sebelum mereka semuanya dihabisi dengan cara yang paling keji. Kalau saya sampaikan bahwa laskar-laskar Indonesia ketika melawan Belanda melakukannya dengan cara seperti itu, saya pasti dihujat. Karena kita terbiasa dengan kehidupan sinetron, kehidupan palsu. Dan kalau saya menceritakan itu, itulah yang diceritakan oleh film Titan-Titanan itu. Film Titan-Titanan itu menceritakan bahwa ada masyarakat yang terkungkung di dalam benteng, kemudian kurikulum sejarah tentang masa lalunya, kemudian agamanya dan sebagainya, itu adalah buatan orang-orang tertentu demi menjaga agar setiap orang di situ tidak mengetahui latar belakangnya apa. Karena latar belakangnya itu misalkan terlalu memalukan. Ini misalkan bisa kita temukan dalam alegorinya Plato. Plato itu dulu pernah menceritakan bahwa dalam satu gua ada sekelompok orang yang sejak lahir memang sudah ada di sana, terantai, terkurung, terbelenggu. Mereka hidup biasa-biasa aja dan mengira bahwa kehidupan itu memang hanya ada di sana saja, tidak pernah ada di luar sana. Mereka mengiranya begitu. Tapi sampai suatu kali ada satu orang yang keluar dan menemukan jalan menuju pintu mulut gua. Dia terbuka, ada matahari. Itu adalah pertama yang dia lihat. Sebelumnya dia tidak pernah melihat ada sumber cahaya sekuat itu. Dia kesakitan, dia mengeluh. Tapi kemudian ketika matanya mulai bisa beradaptasi, akhirnya dia menemukan realitas bahwa di luar sana ada kebenaran, bahwa dunia ini bukan hanya ada dalam gua kecil tempat dia hidup selama ini. Ternyata di luar sana ada cahaya, ada tumbuhan, ada kehidupan, ada kesenangan, ada kesenian. Dan yang jelas ini adalah realitas yang jauh lebih luas daripada apa yang pernah dia pahami sebelumnya ketika dia hidup di dalam gua. Si orang yang sudah tercerahkan itu, dia masuk lagi ke dalam gua, kemudian menceritakan kepada teman-temannya
bahwa di luar sana ada kehidupan yang jauh lebih benar dan jauh lebih besar, bahwa apa yang kita pahami di sini sebagai realitas itu adalah realitas yang kecil, yang palsu. Maka si orang yang tadi menceritakan itu, yang sempat keluar itu, ditimpukin, dimarahin, lu bener-bener jahat ya, lu bener-bener keluar dari tradisi dan nilai-nilai dan sebagainya, inilah fakta yang sesungguhnya. Nah, jadi manusia itu seperti itu. Ketika kemudian Titan-Titanan itu menceritakan itu dalam alegori filmnya, dalam manganya, kita menganggap itu keren. Tetapi kita akan marah kalau sadar bahwa kitalah selama ini yang diceritakan oleh film itu. Lagian Baraya, sebenarnya kebenaran itu apa? Satu hal yang pasti adalah apa yang kita maksud dengan kebenaran itu adalah kebenaran versi orang lain. Kita sampai sejauh ini tidak pernah menemukan kebenaran itu apa. Kita hanya tahu bahwa kebenaran itu menurut ini, menurut itu, menurut institusi ini, menurut institusi itu, pihak ini, dan sebagainya. Benar kan? Kita misalkan masuk dalam teorinya Nietzsche dan kemudian kita hubungkan dengan realitas atau dihubungkan dengan alur cerita manga itu, manga Titan-Titanan. Begini, Nietzsche mengatakan bahwa kalau kita mau menemukan kebenaran, maka kita harus menemukan siapa yang pertama mencetuskan kebenaran, kemudian kita hancurkan dia, dan akhirnya kita memberontak atas kebenaran itu untuk menemukan atau untuk mengemukakan kebenaran versi kita sendiri. Karena kebenaran itu adalah subjektif. Setiap orang itu bisa menemukan kebenarannya sendiri-sendiri. Kebenaran kita adalah kebenaran kerumunan. Kebenaran kita adalah seperti ragi tempe yang dikerubutin oleh kutu Jepang. Seperti itu saja, tidak jauh dari itu. Nah, kita juga bisa melihat penggambaran alegoris yang agak mirip itu dalam cerita Titan-Titanan. Diceritakan di situ bahwa si Eren itu awalnya baik. Kemudian lambat laun dia bertransformasi menjadi semakin jahat dan pada akhirnya dia benar-benar jahat, absolutely jahat. Awalnya dia melihat ibunya sendiri dimakan oleh Titan. Dia bersumpah, ingat, dia bersumpah bahwa dia akan membunuh seluruh Titan yang pernah ada. Oke, selesai sampai situ. Seiring berjalannya waktu, akhirnya dia menemukan kekuatan yang sangat besar dan dia sendiri sadar bahwa ternyata Titan itu adalah dirinya sendiri. Ternyata begitu. Ketika dia akhirnya mencapai wujud sempurna dari Titannya, sumpahnya ganti lagi. Dia berkata bahwa saya bersumpah saya akan membunuh seluruh manusia. Banyak orang yang mengatakan bahwa si Eren itu awalnya orang baik, tiba-tiba berubah menjadi jahat karena transformasi tertentu. Sebenarnya bagi saya dia tidak pernah menjadi jahat, atau sebenarnya pada dasarnya dia tidak pernah menjadi baik. Karena motifnya sejak awal selalu sama, penggambaran dia terhadap realitas dunia selalu sama. Waktu dia kecil, dia melihat ibunya dibunuh, dia dendam luar biasa. Motifnya adalah dendam. Dia mengatakan dia akan membunuh seluruh Titan yang ada. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, dia sadar tentang realitas yang sesungguhnya, bahwa kaumnya itu, bahwa bangsanya itu diisolasi oleh dunia, dan dunia siap menghancurkan orang-orang Eldian sampai tetes darah penghabisan, sampai tak bersisa sama sekali. Disitulah kemudian dia memunculkan visi bahwa dia akan menghancurkan seluruh manusia. Apakah ada yang berubah? Gak ada. Sama-sama dendam, sama-sama ingin menyelamatkan diri dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang berubah dari itu. Yang berubah adalah pihak siapa yang dilawan. Maka sebenarnya kebenaran itu tidak berpihak. Satu orang bisa jadi benar, bisa jadi salah, walaupun motifnya sama, walaupun alasannya sama. Karena realitas itu berubah-ubah dan tidak pernah benar-benar konsisten dalam satu jalur yang sama. Tetapi kalau kita mau sedikit saja mengerem kebebasan berpikir kita, maka kita akan menemukan juga fakta yang lain, bahwa pada kenyataannya kebanyakan orang itu memiliki motif yang busuk, tetapi kemudian dilingkupi oleh motif-motif yang universal, yang bagus, yang baik, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang katanya ingin menghancurkan kemaksiatan dan sebagainya, sesungguhnya bukan gara-gara dia pengen menghancurkan kemaksiatan, tapi karena dia nggak kebagian. Ada orang-orang di dunia misalkan yang ini teori konspirasi, elit global, dan sebagainya. Sebenarnya bukan gara-gara dia idealis, ingin mengutamakan people power dan sebagainya, tapi sesungguhnya karena dia nggak kebagian harta kekayaan elit global. Sebenarnya banyak orang-orang yang seperti itu, dan ini digambarkan dengan baik dalam manga ini. Bahwa si Eren itu sejak awal motifnya nggak baik-baik amat, motifnya adalah dendam. Jadi kemudian ketika akhirnya dia menjadi seperti itu, ya wajar. Kenapa juga kita anggap dia adalah tokoh utama yang baik hati sejak awal? Siapa orang baik menurut Baraya? Atau jangan-jangan teori Stuart Mill ini benar, bahwa yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah yang menguntungkan, bahwa setiap orang memperjuangkan sesuatu yang kolosal, yang besar, yang nasionalis, yang apa, yang dan sebagainya, itu pada dasarnya karena kebutuhan ego pribadi.
kita misalkan menganggap Soekarno itu adalah pahlawan besar karena dia berhasil memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Sebenarnya kalau kita misalkan mau ulik, pengakuan Soekarno sendiri dalam bukunya Sinde Adem mengatakan bahwa dia lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai bangsanya, mencintai nasionalisme. Dari situ, apakah kita mau membuka pikiran bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Soekarno itu motifnya biasa-biasa aja, motif manusiawi sama seperti semua orang di seluruh dunia. Maka dari sinilah yang saya katakan tadi, apa yang disampaikan oleh film Titan-Titanan ini bukan merupakan filsafat yang gimana, tetapi ini adalah alegori dari realitas. Cuman kita menganggap itu besar karena selama ini kita hidup dalam Mugen Tsukuyomi, bahwa kita hidup di dunia sinetron, bahwa yang benar itu adalah pihak yang benar, yang salah itu adalah pihak yang salah, bahwa pihak yang benar itu akan masuk surga dan pihak yang jahat itu adalah masuk neraka. Pihak yang benar itu adalah diantaranya kelompok ulama, pihak yang jahat itu biasanya adalah koruptor. Apakah Baraya mau membuka kemungkinan itu dibalik? Ya, silahkan saja. Saya emang nggak mau ikut-ikutan Baraya. Cuman, sekali lagi, kalau kita misalkan mau membahas tentang hal-hal yang filosofis, hal yang filsafat, kita buka itu. Kita buka segala kemungkinannya. Dan di anime itu juga kan memang terbuka seperti itu. Soalnya misalkan beginilah ya. Sejak awal kita belajar tentang nasionalisme dan menganggap nasionalisme itu sebagai bagian dari realitas kebenaran. Maka misal, kalau Indonesia mau dihancurkan, mau diapa, kita protes, kita marah, kita siapkan jiwa raga kita untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia dan sebagainya. Misalkan begitulah ya. Apakah nasionalisme itu benar? Ya, kan bisa aja. Karena yang di film Titan-Titanan itu juga menjelaskan bahwa Eren menjadi jahat adalah gara-gara nasionalisme. Kan motif dia untuk membasmi seluruh manusia adalah gara-gara seluruh manusia itu dengan Marley-nya berkomplot untuk menghancurkan Eldian di dalam pulau itu. Maka dia memutuskan sebelum dihancurkan, saya hancurkan dulu mereka. Gitu. Ada bayi, apa orang tua semuanya diinjak-injak, tidak berperkemanusiaan sama sekali, habis ludes semuanya. Itu adalah realitas di lapangan. Kita mengagung-agungkan nasionalisme, tetapi kita lupa bahwa seluruh perang di seluruh dunia, sebagian besar diantaranya adalah dengan motif nasionalisme. Tapi Baraya begini, kalau pertanyaan-pertanyaan tadi memang terlalu fundamental, terlalu menyakitkan, atau ya semacam itulah, bahwa pikiran-pikiran semacam itu terlalu liar, terlalu liberal, terlalu susah dan jahat, maka kita turunkan lagi tensinya. Misal begini, ada satu fenomena yang juga dijelaskan dalam film Titan-Titanan itu, yaitu bahwa si Eren itu awalnya baik karena dia lemah. Ketika dia semakin kuat, dia menjadi semakin jahat, dan ketika dia mencapai puncak kekuatannya, dia juga mencapai puncak kejahatannya. Ada satu hal yang menjadi fenomena umum dalam realitas dunia dan sejarah, bahwa semakin kuat seseorang, semakin absolut kekuatannya, maka memang semakin besar potensi dia untuk melakukan kerusakan di dunia. Orang yang biasa-biasa aja adalah orang yang cenderung untuk menjadi rusak, tetapi orang yang benar-benar berkuasa itu sudah pasti rusaknya. Ya, ceritanya seperti itulah. Padahal saya sebenarnya juga mau bantah itu, tapi gak apa-apa lah. Karena saya pengen menjelaskan bahwa realitas dunia memang seperti itu kurang lebihnya. Jadi Baraya begini, kalau Baraya mencintai penguasa, dalam konteks ini misalkan Jokowi ya, jangan puja dia habis-habisan. Kalau dia salah, kritik dia, bantu dia dengan kritik. Kalau dia baik, dukung dia. Dengan cara seperti itu, maka Jokowi akan tetap berada dalam dunia yang berkecenderungan untuk jahat, tetapi tidak benar-benar menjadi penjahat. Ya, tetapi apapun itu, ini adalah perspektif fenomenologi saya secara pribadi. Mungkin benar, mungkin salah. Yang jelas, si penulis manga ini mungkin tidak menceritakan hal seperti itu dengan tujuan itu. Cuman saya pahaminya begitu. Dan orang-orang yang menganggap ini adalah makna filosofis dan sebagainya, mungkin juga karena perspektif fenomenologis dia saja. Kan siapa tahu. Dan kebenaran itu, misalkan kata Nietzsche mengatakan bahwa kita harus menemukan kebenarannya sendiri. Kalau Baraya tidak mau menemukan kebenaran sendiri, kemudian Baraya lebih memilih untuk ikut kebenaran versi orang lain, yaitu pun benar. Kenapa harus disalahkan kalau kita mengikuti kebenaran versi orang lain? Kalau misalkan Nietzsche sekarang protes, kamu tidak akan bisa jadi Ubermans. Kalau kamu tidak menemukan kebenaran kamu sendiri, versi kamu sendiri, ya nggak apa-apa. Ayo kita tantang debat Nietzsche di akhirat. Kalau akhiratnya memang benar-benar ada. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.